Satu unit rumah di Desa Bantan, Kecamatan Cok Girek, Aceh Utara, ludes terbakar pada Jumat dini hari. Rumah berkonstruksi kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian rumah. Warga mengetahui kejadian ini setelah mendengar teriakan pemilik rumah. Dengan alat seadanya, warga pun bergegas berupaya untuk memadamkan api. Suara teriakan dari si ibu korban. Dia bilang, anu lu, gitu aja teriakannya. Saya kira ada apa, bang, lu kalian. Bergaduh atau ribut, berantem atau gimana kan? Ternyata malah kebakaran. Diketahui, Fitriani, pemilik rumah, hanya sempat menyelamatkan satu orang anaknya. Sementara 3 anak yang lain tewas karena terjebak dalam kebakaran ini. Menurut warga, saat kebakaran, Fitriani hanya tinggal bersama dengan 4 orang anaknya. Sementara suaminya sedang bekerja di Malaysia. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil Ainus melaporkan. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di IKN. Polisi menggelar olah TKP di rumah mantan Bupati Jembrana yang ditemukan tewas bersama istrinya. Pesawat komersil Viopes jatuh di negara bagian Sao Paulo, Brazil. 62 orang tewas. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 7 tempat usaha warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran disebabkan karena konsleting listrik. Api dengan cepat melalap 7 tempat usaha di Jalan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Adanya bahan kimia dan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga terjadi perambatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik ari kabel keluar yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kabel udara yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Proses pemadaman cukup memakan waktu mengingat adanya bahan kimia yang berbahaya. Bahkan salah seorang petugas mengalami luka ringan akibat terjatuh saat memadamkan api. Total sebanyak 15 unit mobil dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Info awal katanya sih dari warteg nih, warteg sebelah sini. Cuman katanya nggak bisa dimatiin, nyebar ke samping bangunan sebelah sini. Nah ini kebakar apa aja Bang? Ini warteg, ini toko aki, pabrik roti. Total semua ada berapa bangunan? Kalau bangunan ke dalam masih banyak lagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat bocoran gas 3 kg, puluhan rumah di Penjaringan, Jakarta Utara rusak akibat ledakan. Selain merusak rumah, 3 orang warga mengalami luka, di mana 1 diantaranya kritis akibat luka bakar. Rumah berlantai 2 di Jalan Kartajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara hancur akibat ledakan gas tabung LPG 3 kg. Selain rumah ini, sejumlah rumah warga lain yang berdekatan turut mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan yang menyebabkan atap rusak dan tembok rumah yang nyaris roboh. 21 rumah warga rusak akibat ledakan yang disebabkan kebocoran pada gas 3 kg ini. Ledakan juga menyebabkan 3 warga mengalami luka-luka. 1 diantaranya mengalami luka bakar hingga 45% dan kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Sebelum ledakan, warga sudah mencium bau gas yang bocor.
Yang dia punya itu habis, pinjam ke sebelah, ke sini, ke seberang, bukan sebelah ya, seberang. Nah, kata yang seberang, ibu jangan nyalain dulu karena asap masih ada, karena gas itu yang dicopot itu yang pertama lupa. Nah, mungkin entah nggak ngedengar, entah bagaimana itu si ibu langsung nyalain kompor. Disitulah kejadian ngebeleduk. Warga secara swadaya tengah berupaya memperbaiki rumah yang terdampak. Untuk sementara, pengurus RT RW membuat tenda untuk tempat tinggal sementara bagi para warga yang rumahnya tak bisa ditempati akibat insiden ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 2 truk terlibat kecelakaan di Jalan Dendels, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini, 5 orang korban terluka, 2 diantaranya mengalami luka berat. Kecelakaan Kalisen. 2 truk dari arah berlawanan terlibat kecelakaan di Jalan Dendels, tepatnya di atas jembatan Kalisen, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi sopir truk yang terjepit di dalam kabin. Sementara 5 korban dari kedua kendaraan langsung dievakuasi ke RSUD Wates dan Rumah Sakit Pura Raharja dan Rumah Sakit Daerah Wates untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk mengantuk. Telah terjadi kecelakaan antara truk Fuso dengan truk biasa, tepat di jembatan Kalisen, Jalan Dendels, Panjatan, Kulon Progo. Untuk korban berjumlah 5, untuk luka berat 2, sementara dilarikan di Rumah Sakit Umum Wates, dan untuk yang luka ringan 3, yaitu dilarikan di Rumah Sakit Pura Raharja. Proses evakuasi sempat terkendala karena badan kedua truk berada di atas jembatan. Arus lalu lintas di Jalan Dendels dari arah Yogyakarta menuju Purworejo dan sebaliknya sempat ditutup 3 jam selama proses evakuasi berlangsung. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya Ayusri Wulan Trisna yang tewas membusuk. Dari olah TKP, polisi pun menemukan botol berisi cairan mencurigakan. Penemuan botol mencurigakan mirip dengan botol semprotan nyamuk ditemukan di kamar Trisna saat polisi melakukan olah TKP. Cairan tersebut kini tengah diperiksa di laboratorium forensik Polda Bali. Hingga kini pihak kepolisian belum bisa mengungkap penyebab kematian korban karena menunggu hasil otopsi. Hasil otopsi dinilai tidak akan maksimal karena kondisi jenazah korban yang sudah membusuk atau rusak. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dengan kematian korban. Jenazah mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya Sri Wulan Trisna disemayamkan di kamar jenazah RSUP Profesor Ngora. Penyidik dan keluarga dan juga koordinasi dengan kami di dokter forensik. Setelah kita analisis TKP, wawancara keluarga, dan penjelasan tentang otopsi, kita akan coba untuk menguak kasus ini. Pemeriksaan luarnya apa aja yang bisa ditemukan? Sementara belum bisa saya sampaikan. Kalau untuk waktu kematiannya, perkiraan kematian? Sampai saat ini diperkirakan 72 sampai 96 jam sebelum pemeriksaan. Sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat mengaku korban dilecehkan saat mendapatkan hukuman. Polisi telah memeriksa sebanyak 6 saksi. Sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan oleh oknum pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat buka suara. Para orang tua korban dugaan pelecehan ini menjelaskan mengenai apa yang menimpa anaknya yang menjadi santriwati di sebuah ponpes di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya adalah AG. Orang tua korban ini mengaku geram setelah mendengarkan keterangan anaknya terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren. Dugaan pelecehan dilakukan saat santriwati mendapat hukuman dan tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan para korban. Jadi menceritakan bahwa saya pernah dikumpulkan bareng dengan santriwati yang lain, dihukum dengan hukumannya yang tidak mendidik. Kenapa yang tidak mendidiknya? Karena tidak ada hubungannya dengan
anak pacaran. Mereka disuruh saat tidur, bukan di pondok, bukan di kobong, tetapi di ruang kelas bersama-sama dengan menggunakan pakaian yang tidak rapi. Dalam artian suruh menggunakan bagian dalam aja gitu. Nah ini kan konyol menurut saya, dan silakan untuk kebawahnya bebas. Maka anak-anak itu tidak ada yang protes karena ketakutan akan atas gurunya. Sebelumnya Polres Karawang memeriksa 6 saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan dilakukan secara maraton mulai dari Rabu sore hingga Kamis malam. Selain para korban, polisi juga memeriksa dan meminta keterangan dari orang tua atau wali para korban. Kuasa hukum beserta keluarga korban berharap terduga pelaku segera ditangkap untuk diadili. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Amtiawan, iNews melaporkan. Trauma kini diderita bocah korban penganiayaan pemilik penitipan anak di Pekanbaru Riau jika mendengar suara keras. Sementara itu, polisi telah menetapkan pemilik daycare sebagai tersangka. Korban penganiayaan di tempat penitipan anak atau daycare di Pekanbaru Riau mengalami trauma. Bocah berusia 4 tahun ini selalu ketakutan saat mendengar seseorang berbicara keras. Menurut orang tua korban, anaknya telah 7 bulan dititipkan ke daycare lantaran mengidap ADHD atau hiperaktif dan keterlambatan bicara. Dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Kita sudah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu pemilik dari yayasan daycare tersebut. Kemudian untuk pengembangan lainnya, apakah ada indikasi untuk pengembangan lainnya, saat ini kita fokus untuk pemeriksaan tersangka yang pemiliknya ini. Berdasarkan video juga ada karyawannya, kita akan melihat apakah inisiatif sendiri atau diperintahkan oleh pemilik yayasan. Ya, kalau motif awalnya Mbak, itu diduga bahwa dari yayasan, pemilik yayasan ini, daycare ini, kemudian dari pekerjanya tidak mau repot, makanya diikat dengan lakban kedua kaki anak tersebut, kemudian tidak mau juga anak tersebut berkeliaran sampai ke kamar mandi atau keluar dari tempat daycare tersebut. Katanya sampai nggak dikasih makan juga ya Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan awal kita dapatkan untuk tidak diberikan makan. Namun dari pemeriksaan saksi lainnya, termasuk 3 orang karyawan yang dulu pernah bekerja di sana. Kini pemilik daycare WF telah berstatus tersangka. Adapun early step daycare milik tersangka tidak berizin. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, seorang siswa SMA melompat dari lantai 3 sebuah mal di Solo, Jawa Tengah. Diduga korban terlambat minum obat bipolar. Pelajar sebuah SMA swasta di kota Solo membuat geger pengunjung Mall Paragon Solo, Jawa Tengah. Pelajar SMA tiba-tiba saja loncat dari lantai 3 mall. Pelajar yang loncat ke lantai dasar tersebut selamat usai tubuhnya terjatuh di atas spring bed yang sedang dipamerkan di pusat perbelanjaan. Korban juga masih bergerak usai terjatuh di lantai dasar mall. Petugas kemudian mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berusia 17 tahun itu jatuh dari lantai 4 ke arah atrium, dan kebetulan di atrium itu lagi ada pameran bedding, dan korban memang tidak sekarang sedang ada di perawatan di rumah sakit. Korban diduga mengidap gangguan kepribadian atau bipolar. Korban hanya mengalami luka lecet di bagian bibir dan masih sempat menelpon ibunya sesaat sebelum terjatuh. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Hendak mengambil jaket yang jatuh di aliran sungai dengan kedalaman 10 meter, seorang pria di Depok, Jawa Barat terpleset dan terjatuh hingga mengalami patah tulang.
Menggunakan pulley system, petugas berusaha mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dasar sungai di Jalan Sadewa, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. 9 petugas pun harus melakukan evakuasi secara hati-hati akibat korban mengalami patah tulang lengan kiri dan tulang rusuk. Kita lakukan rekayasa sedemikian rupa sampai kita pakai 2 stretcher ya, yang satu spinal, satu pakai basket ya. Karena yang bersangkutan sendiri khawatir, masih bisa ngomong terus bilang saya takut seperti itu. Jadi bertambahlah kekhawatiran kami, jadi harus benar-benar dibungkus dengan baik itu korban. Evakuasi berjalan selama 30 menit dan setelah berhasil diangkat, korban dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulan Palang Merah Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, turnamen sepak bola desa dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Supporter dan pemain dari kedua tim baku hantam di dalam lapangan. Laga sepak bola antar desa yang terjadi di lapangan Andi Baso, Madu Keleng, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat pembukaan turnamen sepak bola antar desa yang digelar oleh pemerintahan Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Insiden bermula dari pemain salah satu tim melayangkan protes kepada wasit. Namun karena terprovokasi, kedua supporter tim berhamburan masuk ke dalam lapangan hingga kericuhan baku hantam tidak dapat dihindarkan. Kericuhan segera dihentikan oleh petugas yang berjaga. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi kericuhan. Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator juga turut diamankan. Kebetulan ada insiden antara pemain dan wasit yang dimana dipicu dengan adanya para dua kubu dan penonton pendukung kedua kesebelasan masuk ke lapangan. Kemudian karena dengan massa yang begitu banyak, kami tidak tahu yang mana kubunya yang mana, akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi masyarakat. Agar tidak kembali membuat kericuhan, turnamen sepak bola antar desa ini untuk sementara dihentikan oleh panitia. Lantaran menegur orang yang membuang puntung rokok sembarangan, seorang warga di SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur dikeroyok. Akibatnya korban luka-luka dan para pelaku pun melarikan diri. Inilah video kamera pengawas sebuah SPBU di Jalan Pahlawan, Sidoarjo, Jawa Timur yang merekam detik-detik seorang warga yang sedang mengantri bahan bakar dikeroyok sejumlah orang tak dikenal Kamis pagi. Tak hanya melakukan pemukulan kepada korban, namun pelaku terus mengejar dan memukuli korban, meski sejumlah petugas SPBU membantu melerainya. Sejumlah orang tak dikenal ini selanjutnya melarikan diri setelah selesai membeli bahan bakar di SPBU tersebut. Mungkin terjadi salah paham mungkin. Beliau tidak menerima atas teguran itu dan tiba-tiba turun dari kendaraan mobil Grand Max, kemudian memukuli pengendara motor itu yang menegur. Akhirnya saya datang dan mematikan puntung rokok tersebut dengan menegur mereka, namun mereka tidak terima dan menghardik saya dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya saya menarik diri dan melanjutkan pengisian BBM kendaraan saya, namun saya dihampiri dan dipukul dari salah satu mereka. Dengan refleks saya membalas, namun kelompok mereka datang dan mengeroyok saya. Oleh korban yang saat ini mengaku mengalami sejumlah luka di wajah dan kepala, kejadian ini telah dilaporkan ke polisi dan berharap para pelaku dapat segera tertangkap.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kedatangan bendera merah putih dan teks proklamasi di Ibu Kota Nusantara disambut antusias warga. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Sindo Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, setelah melalui perjalanan panjang dari Jakarta menuju Kalimantan, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di IKN Kalimantan Timur. Bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah, Sabtu siang. Pesawat Boeing TNI AU tiba dan langsung disambut tim Paskibra dengan sikap sempurna dan juga pemuda-pemudi berpakaian adat serta bentangan karpet merah. Bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacino Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara itu teks proklamasi dibawa oleh Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Keduanya kemudian menaiki kendaraan taktis menuju ke Istana Negara di IKN. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari warga Balikpapan yang menyaksikan dari pinggir jalan. Perjalanan menuju IKN memakan waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Setelah menempuh perjalanan darat selama 3 jam, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akhirnya tiba di Ibu Kota Nusantara IKN pada Sabtu sore pukul 15.57 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap pembawa bendera pun memasuki kawasan inti pusat pemerintahan di sekitar Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Bendera selanjutnya dibawa ke Plaza Istana Negara lalu menuju ke ruang bendera. Bendera pun kemudian siap dikibarkan pada HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas pembawa baki yang membawa sang merah putih dalam kirap dari Monas ke Ibu Kota Negara atau IKN berjumlah 4 orang. Keempat orang tersebut adalah pembawa baki satu upacara 17-an di Istana pada tahun 2023 yang lalu. Kirap bendera pusaka dilaksanakan pagi ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kirap bendera pusaka kali ini pun melibatkan mantan paskibraka nasional. Hanya saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bendera pusaka akan dibawa dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan dari Istana Negara di IKN. Ada 4 purna paskibraka yang dipercaya sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam kirap hari ini. 4 purna paskibraka ini yaitu Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, Lili Andriani Suparman Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17 Agustus di Istana tahun 2023 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kebanggaan bagi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur karena menyambut replika bendera pusaka dan teks proklamasi yang akan dikibarkan di Ibu Kota Nusantara. Seperti yang dirasakan 2 siswi SMA di Balikpapan yang turut menyambut langsung bendera pusaka dan teks proklamasi. Hoirin dan Jessica merupakan 2 dari 38 pelajar yang menyambut bendera pusaka dan teks proklamasi di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hoirin merupakan purna paskibraka Indonesia tahun 2023. Sementara Jessica Arlin merupakan siswi SMA Negeri 3 Balikpapan. Jessica adalah purna paskibraka Indonesia tahun 2023 Kota Balikpapan yang bertugas membawa baki peti sore. Hoirin dan Jessica turut mengawal bendera dan teks proklamasi itu menuju Ibu Kota Nusantara. Bangga
pada diri saya sendiri dan juga untuk sekolah, keluarga, dan terutama untuk Kota Balikpapan karena menjadi tempat membawa bendera pusaka yang akan dikibarkan nanti di IKN yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus nanti. Tentunya awalnya nggak nyangka banget karena di pikiran kami tim Paskibraka Kota Balikpapan mungkin tidak akan berkontribusi karena bagi kami mungkin yang akan diajak kontribusi itu merupakan Paskibraka nasional, tetapi dapat info dari kakak-kakak atas ternyata Paskibraka Kota Balikpapan juga dilibatkan. Latihan demi latihan serta doa-doa pun terus digencarkan oleh keduanya untuk kesuksesan momentum bersejarah tersebut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu ribuan penonton antusias menyaksikan kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi di Monas. Mereka bahkan tampil dengan kostum adat sekaligus memberikan warna pada keberagaman suku dan juga budaya. Sejumlah warga antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Mereka adalah para perantau yang mengadu nasib di Jakarta, rela meluangkan waktu untuk menonton secara langsung prosesi kirap dari Monas hingga IKN. Mereka bahkan sengaja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk meramaikan, sekaligus menunjukkan bentuk keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan laksanakan di IKN. Jadi ini luar biasa. Ini momen yang bersejarah ya, khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini ya untuk menyaksikan pelepasan ini. Ini perisai ini tarian keperkasaan ini membela. Jadi kita tadi mengawal bendera ya, Abang, semua untuk menuju ke IKN dengan alat-alat marching band. Ya, ini adalah pakaian ciri khas dari suku Dayak Kalimantan Timur terutama ini, ya. Walaupun kita Kalimantan Barat ada, Kalimantan yang lain juga ada di sini. Mereka berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kendaraan taktis maung melintasi sejumlah jalan protokol di Jakarta dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band. Warga antusias menyaksikan momentum istimewa ini. Sebab ini merupakan kirap bendera terpanjang sepanjang sejarah untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, warga setempat juga ramai dan antusias menyaksikan iring-iringan bendera menuju Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Agustus menjadi berkah tersendiri bagi para penjual pernak-pernik bendera. Salah satunya penjual bendera di Kampung Bendera Surabaya, Jawa Timur. Menariknya, para penjual di sini sejak puluhan tahun sudah menjajalkan beragam atribut kemerdekaan secara turun-temurun. Dan berikut liputannya untuk Anda.
Semarak HUT kemerdekaan RI semakin terasa sepekan jelang peringatan HUT ke-79 RI. Salah satunya Kampung Bendera yang berada di kawasan Jalan Darmo Kali, Surabaya, Jawa Timur. Sebenarnya Kampung Bendera di sini selain dihiasi beragam ornamen bernuansa merah putih, juga menjajakan aksesoris dan atribut kemerdekaan. Mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul hingga lampion bercorak merah putih. Momen Hari Kemerdekaan memang membuat banyak puluhan pedagang bendera merah putih maupun penjahit bendera mendapatkan berkah tersendiri. Seorang pedagang bendera mengaku di momen Hari Kemerdekaan omset penjualannya bisa meningkat hingga lebih dari 50%. Sampai 200, ya. Bendera di ya? Bendera. Bu, kenaikannya tadi sampai berapa persen, Bu? 50. Dibanding hari biasa ya? Iya. Berkah tersendiri, Bu ya? Iya. Juga ada penjual kita yang di lapak-lapak lain. Sementara itu, para pembeli mengaku sengaja berburu bendera di Kampung Bendera ini. Selain banyak pilihan bendera, juga harga yang lebih murah. Kebetulan lewat aja di sini kan rame banyak bendera, jadi kan mungkin lebih murah. Ini background ini. Background ya. Harganya sampai berapa ini, Pak? Ini tadi dari ibunya 80.000. Kawasan ini memang dikenal dengan Kampung Bendera karena puluhan pedagang di sini telah menjual bendera merah putih secara turun-temurun dari orang tua mereka sejak puluhan tahun silam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ratusan warga terbunuh usai Israel menyerang sekolah yang dipadati pengungsi di jalur Gaza. Sindo Malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Tunggal putri Indonesia Gerjoria Mariska Tanjung tiba di tanah air usai meraih medali perunggu Olimpiade Paris tahun 2024. Gregoria mendapatkan sambutan hangat masyarakat setibanya di area kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Pemain berusia 24 tahun itu turut disambut oleh perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, dan PBSI. Gregoria menjadi atlet pertama Indonesia yang sukses untuk menyumbang medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris tahun 2024 dan menjadi pelecut semangat atlet merah putih lainnya. Setelah Olimpiade, Gregoria tidak memiliki waktu banyak untuk beristirahat karena harus menyiapkan diri untuk turnamen BWF World Tour 750 Japan Open pada 20 hingga 25 Agustus 2024. Jujur dari awal ketegangan yang saya rasakan itu berbeda dengan pertandingan biasanya karena bisa dibilang Olimpiade ini adalah turnamen yang yang sangat tinggi untuk bulu tangkis karena diadakan 4 tahun sekali, jadi pasti targetnya juga nggak main-main. Cuma setelah waktu berjalan persiapan yang bagus, saya rasa di beberapa minggu sebelum bertanding saya merasakan kepercayaan diri sih karena mungkin dari latihan juga persiapannya cukup bagus dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk bertanding di Olimpiade. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan video call kepada Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah usai meraih medali emas di Olimpiade Paris tahun 2024. Dalam perbincangan tersebut, Jokowi memberikan selamat dan apresiasi secara langsung kepada Fredrik dan juga Rizky. Selamat pagi, sehat semua ya? Pagi, Pak. Fredrik dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi. Ya, saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas Fredrik dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak kembali, Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Siap, Pak. Siap. Kapan pulang? Tanggal 12, Pak. Pulangan, Pak. Tanggal 12. Indonesia tanggal 13. Iya, Pak. Bareng semua. Rizky Fredrik barengan. Pulangnya. Ya udah, saya tunggu kepulangannya di tanah air. Nanti sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di sana. Ya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Siap, Pak. Siap.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi raihan medali emas dan perunggu di Olimpiade Paris tahun 2024. Presiden berjanji akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali. Ya, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap capaian emas itu.